Di sistem ekonomi Pancasila, kita pasti tahu apa itu dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sebagai dasar negara, Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia juga harus dijiwai oleh ideologi Pancasila. Dalam suatu negara, sistem ekonomi didefinisikan sebagai suatu sistem yang mengatur kondisi perekonomian suatu negara berdasarkan kondisi negara yang bersangkutan. Apa yang dimaksud dari sistem ekonomi? Pengertian dari sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah aturan atau tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk meraih tujuan tertentu. Salah satu konsep sistem ekonomi terkenal yang menjadi pada polemik hangat pada tahun 1980 adalah sistem ekonomi Pancasila. Apa itu sistem ekonomi Pancasila? Suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan terpusat. Ada 5 sumber nilai dari sistem perekonomian Pancasila. Pertama, nilai ketuhanan. Artinya sistem ekonomi berjalan tanpa mengabaikan nilai agama dan etika. Kedua, nilai kemanusiaan. Artinya sistem ekonomi mengedepankan prinsip humanis dan tidak eksploitatif. Ketiga, nilai persatuan. Artinya kegiatan ekonomi dilakukan bersama-sama dengan mengedepankan asas kekeluargaan. Keempat, nilai musyawarah atau demokrasi. Artinya prinsip ekonomi selaras dengan nilai-nilai demokrasi. Kelima, nilai keadilan, artinya pengelolaan sumber daya ekonomi digunakan seadil-adilnya untuk kemakmuran rakyat. Landasan pokok perekonomian Indonesia adalah Pasal 33 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang 1945, hasil amandemen dengan bunyi sebagai berikut. Ayat 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4. Perekonomian nasional diselenggarakan berasaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, keseimbangan, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ciri-ciri atau karakteristik sistem ekonomi Pancasila. Pertama, etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Kedua, kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan. Ketiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan. Keempat, kekayaan alam di bumi di Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Kelima, hak memiliki perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Baik, selanjutnya kelebihan sistem ekonomi Pancasila. Pertama, pengelolaan ekonomi merupakan usaha kolektif untuk mencapai kemakmuran bersama. Kedua, perekonomian nasional diutamakan untuk kemakmuran rakyat. Ketiga, inovasi dan kreativitas individu dikembangkan tanpa mengganggu kepentingan umum. Dan yang terakhir merupakan kekurangan dari sistem ekonomi Pancasila. Yang pertama, daya kreasi dan inovasi masyarakat berpotensi mati karena dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian. Kedua, keputusan ekonomi diambil secara lamban karena perlu penyelarasan kepentingan bersama. Dan yang ketiga, perekonomian berjalan secara tidak efisien karena mengedepankan proses demokrasi yang relatif lama. Contoh penerapan ekonomi Pancasila di Indonesia, yaitu BUMN, koperasi, dan serikat buruh.